Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Hadirin sahabat santri yang berbahagia, pada bulan Ramadan sudah menjadi kebiasaan, bahkan menjadi syariat bagi kita untuk melaksanakan suatu ibadah yang dilaksanakan hanya di dalam bulan Ramadan, yakni melaksanakan sholat tarawih. Sholat tarawih memiliki keutamaan yang memang ditemukan landasannya di dalam hadis. Salah satunya sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Lalu bagaimana hukumnya sholat tarawih? Sholat tarawih adalah sholat yang dikhususkan, yang disyariatkan hanya di bulan Ramadan. Dilaksanakannya setelah sholat isya dan sebelum sholat witir. Hukum melaksanakan sholat tarawih adalah sunnah bagi kaum laki-laki dan bagi kaum perempuan. Anjuran sholat tarawih juga tertuang dalam hadis lain dengan redaksi yang berbeda. An Abi Hurairah qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuraghibu fi qiyam Ramadan min ghairi ay ya'murahum fihi bi'azimatin fayaqulu man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah gemar menghidupkan bulan Ramadan dengan anjuran yang tidak keras. Beliau berkata, barang siapa yang melakukan ibadah tarawih di bulan Ramadan hanya karena iman dan hanya karena mengharapkan ridha Allah, maka baginya diampuni dosa-dosanya yang telah terlewati. Hadis riwayat Muslim. Ulama sepakat bahwa redaksi qoma Ramadana di situ, di dalam hadis tersebut, mengacu pada makna yakni sholat tarawih. Qiyamul lail fi Ramadan yakni sholat tarawih. Tidak ada yang sholat yang lainnya. Meskipun ulama berbeda pendapat mengenai jenis-jenis dosa apa saja yang diampuni dalam hadis tersebut. Ikhtilaf diantaranya mereka juga terjadi dalam hadis-hadis yang serupa. Menurut Imam Haramain, yang diampuni hanyalah dosa-dosa kecil, sedangkan dosa besar hanya bisa diampuni dengan cara bertaubat. Sementara menurut Imam Ibnu Al-Mundhir, redaksi ma adalah dosa. Dalam hadis tersebut berarti termasuk kategori lafdul am, lafad am, kata umum, berarti mencakup dosa kecil juga dosa besar. Itulah hukum melaksanakan sholat tarawih. Yang kedua, ada sejarah sholat tarawih. Sholat tarawih adalah sholat yang dilakukan hanya pada bulan Ramadan. Dan sholat tarawih ini dikerjakan Nabi pada tanggal 23 Ramadan tahun kedua Hijriyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada masa itu mengerjakannya tidak selalu di masjid, melainkan kadang di rumah. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis
an Aisyata ummil mu'minin, dari Aisyah ummil mu'minin radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, shalla dzata lailatin fil masjid, Rasulullah pada suatu malam salat di masjid. Fa shalla bi salatihi, lalu banyak orang yang mengikuti salatnya Nabi. Fa shalla bi salatihi nas, thumma shalla minal qabilati, kemudian banyak orang yang salat mengikuti beliau. Fakasuran nas summa jitama'u minal lailati tsalitsati, kemudian manusia berkumpul di hari ketiga, awir rabi'ati, atau hari keempat. Untuk apa? Walamma yakhruju ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala Rasul keluar untuk menemui para sahabat, walamma asbaha qala, maka tatkala waktu subuh Rasul bersabda, qad ra'aitul ladzi sana'tum walam yamna'ni minal khuruji ilaikum illa anni khashitu an tufrada alaikum wa dzalika fi Ramadan. Kata Rasul, ketika semuanya sudah berkumpul di hari keempat atau hari ketiga, jamaah sudah berkumpul, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru tidak keluar untuk menemui mereka. Dan pada pagi harinya Rasulullah berkata, sungguh aku melihat apa yang kalian perbuat tadi malam, tapi aku tidak datang ke masjid karena aku takut sekali bila sholat ini diwajibkan kepada kalian. Kata Siti Aisyah, hal itu terjadi pada bulan Ramadan. Artinya ini kronologisnya atau sejarahnya penetapan sholat tarawih sebagai sholat sunnah. Hadis ini juga menerangkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah melaksanakan sholat tarawih pada malam awal-awal bulan Ramadan, hingga pada akhirnya saat melihat antusiasme masyarakat, saat melihat antusiasme sahabat yang sangat tinggi, justru Rasulullah mengurungkan niatnya untuk datang ke masjid pada hari ketiga atau hari keempat. Kenapa? Yang pertama, bisa jadi karena khawatir sewaktu-waktu Allah bisa saja mewajibkan sholat tarawih menjadi sholat fardu, menurunkan wahyu sholat tarawih menjadi sholat fardu. Makanya Rasulullah tidak melanjutkan di hari ketiga atau hari keempat datang menemui para sahabat yang sudah berkumpul pada malam itu. Itu kekhawatiran yang pertama. Rasulullah khawatir bahwa sholat tarawih ini akan diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad ketika bulan Ramadan. Kekhawatiran beliau yang kedua, mungkin karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam takut ada yang menyimpulkan di antara para sahabat bahwa sholat tarawih ini sholat fardu. Takut. Kenapa Rasul tidak datang lagi kemudian ke masjid di hari ketiga dan di hari keempat? Karena merasa takut kalau ada sahabat yang menganggap bahwa sholat tarawih ini adalah sholat fardu, sholat wajib. Maka kita harus bedakan mana sholat sunnah, mana sholat fardu.
Sholat tarawih termasuk adalah sholat sunnah yang dilaksanakan khusus hanya di bulan Ramadan. Sebagaimana dalam kitab Fathul Bari dijelaskan, annahu idza wadaba ala syai'in min a'malil birri waqtadan nas bihi fihi annahu yufradu alaihim. Annahu sesungguhnya Nabi idza wadaba ketika menekuni ala syai'in, idza wadaba ala syai'in ketika menekuni sesuatu min a'malil birri dari perbuatan yang baik, waqtada dan kemudian mengikuti siapa annasu manusia bihi kepada Nabi fihi dalam mengamalkan sesuatu tersebut, annahu yufradu alaihim maka perkara tersebut telah diwajibkan atas umatnya. Artinya langkah-langkah Nabi untuk meminimalisir menjadikan sholat tarawih sebuah keperluan bagi umat Nabi, maka Nabi di hari pertama sholat di masjid, kemudian berjamaah dengan para sahabat. Tapi di hari ketiga dan hari keempat, karena melihat antusiasme masyarakat, antusiasme sahabat mengikuti Nabi sholat tarawih, tapi Nabi tidak kemudian melakukannya lagi. Karena apa? Karena takut kemudian akan diwajibkan sholat tarawih bagi umat Nabi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sudah beberapa kali Nabi melaksanakan sesuatu yang baik, kemudian diikuti oleh para sahabat, maka langsung turun perintah dari Allah bahwa kelakuan yang dicontohkan Nabi itu adalah wajib. Tapi sholat tarawih Nabi buru-buru meninggalkan, tidak melaksanakan bersama-sama para sahabat di hari ketiga atau hari keempat. Tujuannya supaya tidak menganggap sholat tarawih ini wajib bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada perbedaan para sahabat sholat tarawih di antaranya yakni sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali, dan sampai kepada para ulama, para mujtahid, ulama mujtahid, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, begitu. Semuanya sepakat bahwa sholat tarawih itu dilaksanakan 20 rakaat disertai dengan witir 3 rakaat. Maka kemudian marilah kita laksanakan sholat tarawih ini sebagaimana mestinya, sebagaimana tuntunannya, bahwa ketika sholat tarawih kita hanya berharap mendapatkan ridho, mendapatkan karunia, diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.